Shalom saudara-saudara yang terkasih, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa edisi saat ini dan menemani saudara dalam menjalani kehidupan. Mari bersama kita merenungkan firman Tuhan yang saat ini diambilkan dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ke-25. Ibrani 13 ayat 17 sampai dengan 25, tetapi saat ini hanya akan saya baca di ayat 18 dan 19 saja. Yang demikian firman Tuhan, berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu, agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, saudara-saudara terkasih, tema kita saat ini adalah berdoa bagi sesama. Saudara-saudara terkasih, kalau kita menghayati kehidupan kita di saat ini, seringkali kita mendengarkan kata-kata yang demikian. Doakan ya, dukung dalam doa ya. Ini kan kata-kata kalimat yang pendek, yang cukup sering kita dengar belakangan ini, terutama dengan merebaknya virus COVID-19 ini. Kalimat yang sederhana ini seringkali kita dengar, tetapi juga mungkin seringkali kita ucapkan kepada seseorang. Kalau kita rasa-rasakan, kalimat itu memang sederhana. Tetapi kalau kemudian saya coba menghayatinya, tidak terlalu mudah untuk kita bisa menepatinya. Apakah kita betul-betul mendoakan orang lain ketika orang lain itu meminta kita doakan? Apakah ada gunanya kita berdoa dalam kondisi yang demikian ini? Tentu sebagai manusia, ada kalanya kita mengalami masa-masa di mana kita mengalami titik rendah dalam kehidupan kita. Entah karena sakit, entah karena kehilangan seseorang, atau kehilangan sesuatu, entah karena kita kehilangan semangat, entah karena tantangan-tantangan yang ada yang membuat kita kemudian kehidupan kita mengalami keletihan dan kelesuan. Tetapi juga perlu kita ingat bahwa sebagai manusia, kita itu juga punya harapan untuk hidup dalam kondisi apapun. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita saat ini menceritakan tentang Rasul Paulus yang meminta supaya orang-orang yang percaya untuk mendoakan dirinya dan rekan sepelayanannya supaya tetap dikuatkan menjalani panggilannya meskipun menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah. Ia yakin bahwa apa yang menjadi keinginannya itu murni dan bersih terhadap Allah dan sesamanya. Karena di dalam segala hal, Rasul Paulus punya kerinduan agar umat Allah, orang-orang yang percaya kepada Allah, ini memiliki kehidupan yang baik. Terkhusus, Rasul Paulus punya harapan supaya Rasul Paulus itu bisa kembali bersama-sama ke tengah jemaat-jemaat yang dia bangun dan dia cintai itu. Ketika ia kembali ke tengah jemaat, itu merupakan jawaban dari doa-doa yang baik Rasul Paulus lantunkan maupun juga yang dilantunkan oleh para jemaat. Tentu ketika itu terjadi, ia boleh kembali bersama-sama di tengah-tengah jemaat. Ada sukacita yang besar, ada pengharapan yang besar. Ketika dia datang lagi di tengah-tengah jemaat, maka dia kemudian lebih mampu mewartakan tentang kasih Allah kepada lebih banyak orang. Menceritakan tentang Yesus kepada lebih banyak orang, sehingga orang-orang itu boleh datang kepada Allah dan membangun kehidupan bersama dengan Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan di saat ini kita diajak untuk mendukung
terutama para pelayan-pelayan rohani di dalam doa-doa yang kita lantunkan. Agar Allah yang menjadikan mereka sebagai hamba-hambanya ini mampu menjalani panggilan sebagai pelayan Allah dengan penuh hikmat dan semangat di dalam setiap karya dan panggilan mereka. Berdoalah supaya para pelayan-pelayan rohani ini mampu untuk tetap penuh kesetiaan bekerja di ladang Tuhan. Ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi, mereka dikuatkan, mereka boleh diberikan semangat untuk menjalani panggilan mereka. Ketika orang-orang yang hidup memberikan dirinya untuk melayani Tuhan ini berjalan menjalankan apa yang menjadi panggilan mereka, orang-orang yang bertemu dengan mereka boleh merasakan berkat lewat kabar baik yang mereka sampaikan. Tetapi di sisi lain kita juga diingatkan untuk mendukung doa bagi orang-orang lain, terutama bagi nakes atau tenaga kesehatan yang saat ini berjuang menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 ini. Kita perlu menghayati bahwa doa adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan iman kita. Karena dikatakan oleh seorang bapak gereja mengatakan bahwa doa adalah kunci untuk membuka hari dan gembok untuk menutup hari. Doa adalah nafas kehidupan orang beriman. Maka penting bagi kita untuk saling mendoakan, untuk menopang apapun yang dilakukan dalam kehidupan kita, dilakukan oleh gereja kita, dilakukan oleh persekutuan kita ini di dalam doa. Supaya kita semua tetap dimampukan kuat untuk mengerjakan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Di balik doa-doa kita terhadap para pelayan-pelayan rohani, para nakes maupun sesama kita ada iman, kita ada keyakinan bahwa Allah mendengar permohonan kita dan memberikan berkat bagi setiap orang yang kita doakan tersebut. Mari kita mendukung dalam doa-doa yang kita lantunkan. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari doa menjadi kunci bagi kehidupan kami umat beriman. Kami mohon Engkau memberkati kami supaya kami boleh berdoa bagi para pelayan-pelayan Tuhan dan juga kepada para nakes yang berjuang menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka dengan kuat kuasa Allah supaya mereka mampu memenuhi panggilan mereka dalam setiap panggilan dan tugas yang harus mereka emban. Tuhan, mampukan kami punya kepedulian untuk juga berdoa bagi sesama kami, terutama bagi mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan dan tantangan-tantangan hidup karena COVID-19, baik karena isolasi mandiri, baik ketika mereka harus kehilangan kekasih hati mereka, maupun juga ketika mereka terdampak kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, sehingga mereka kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tuhan berkati mereka. Amin. Saudara-saudara terkasih, demikianlah Gembala menyapa di saat ini. Tetapi sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di saat ini, mari kita mendengarkan kesaksian pujian yang berikut ini. Selamat menyaksikan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang
Saudara-saudara terkasih, demikianlah Gembala Menyapa edisi saat ini. Kita bertemu lagi dalam Gembala Menyapa edisi berikutnya. Oleh karena itu jangan lupa untuk mendukung program ini melalui subscribe, like, dan share, supaya sungguh Gembala Menyapa ini menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara dalam setiap aktivitas dan kegiatan saudara sehari-hari. Amin.